Salam sehat, salam bahagia para guru penggerak. Perkenalkan, saya L. Agus Pranowo, JKP Angkatan 11 dari Kota Bengkulu, bertugas di SD Sin Karolus Bengkulu. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Ada 3 poin kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Poin kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Lalu poin yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum membahas 3 poin ini, saya mengingat dan mengenal kembali tentang 2 hal penting berkaitan tentang pembelajaran, yaitu pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah about feeding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, 2 hal penting ini menjadi motivasi saya, refleksi saya berkaitan tentang pembelajaran yang saya lakukan. Karena itu, saya akan mulai membahas pada poin yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 sering saya melakukan transfer materi saja, sehingga siswa seperti objek. Jadi ketika di kelas saya hanya menjelaskan, terkadang baru saya berfokus kepada siswa. Lalu yang kedua, lebih fokus pada ketuntasan materi saja, bukan pada perkembangan karakteristik siswa. Jadi fokusnya adalah materi sampai ketika ulangan anak bisa mengerjakan. Lalu yang ketiga, menganggap pembelajaran berhasil hanya dari nilai ulangan saja, mengeluh jika banyak yang tidak tuntas. Nah, ini sering kali juga saya jumpai pada diri saya bahwa saya hanya berfokus pada wah nilai ulangannya bagus, semuanya tuntas. Tetapi ketika ada yang tidak tuntas banyak mengeluh tentang itu. Itu poin pertama. Ya, berkaitan refleksi saya. Lalu kita akan lanjut pada poin pembahasan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari sebagai pendidik bahwa ternyata proses pembelajaran itu harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada kognitif saja, tetapi pendidik juga harus memahami tentang afektif, mempelajari tentang psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Hal ini disampaikan pada modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, saya menyadari bahwa murid itu sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Jadi ketika saya mempelajari buku ini, ternyata murid itu punya kebebasan, punya berekspresi, kebebasan dalam berpendapat, berkreasi di dalam tuntunan arahan kita supaya menjadi anak yang lebih baik. Lalu yang ketiga, guru itu harus ikhlas, penuh kesabaran, dan membimbing dengan segala ketulusan hati. Kenapa demikian? Bahwa ketika kita melakukan semuanya dengan ketulusan hati, maka akan terwujudlah sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Dan fokusnya tentunya pada murid atau siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa harus mempelajari dan mengenali karakteristik setiap individu. Tidak hanya satu orang saja, tetapi semua
karakteristik juga dikenali, baik itu kelebihan dan kekurangan. Karena semua anak itu dilahirkan unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu memberikan kesempatan untuk murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi, saya tidak dapat memaksakan anak dengan kemauan saya, tetapi saya menuntut anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimiliki, sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya kognitif saja, tetapi dia juga bahagia dan selamat. Lalu kita akan bahas eh, apa yang saya refleksikan berkaitan dengan poin yang ketiga. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan supaya lebih baik di dalam kelas adalah saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi tidak hanya teacher learning saja, tetapi juga student, siswanya, anaknya juga terlibat aktif dan dia sebagai subjek, bukan objek. Sehingga kita akan menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran APA 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Tentu 4 poin penting ini akan menciptakan pembelajaran yang menarik. Anak akan berkembang sesuai dengan kodratnya dan memiliki kemampuan yang baik. Lalu, yang dapat saya lakukan yang ketiga adalah merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman yang dimiliki anak. Tentu, saya tidak boleh memaksakan apa yang ada sejak lahir pada diri anak sesuai dengan tuntutan saya. Tapi saya akan membimbing, menuntun, dan mendampingi anak sesuai dengan kodrat yang alam yang dimiliki. Kemudian, saya juga akan mendampingi sesuai dengan kodrat zaman. Tidak menyamakan dengan zaman dulu, tapi menyiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman yang dimiliki. Merancang pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut, ya, mengenali karakteristik murid, kelebihan, kekurangan, potensi, lalu menjalin komunikasi yang baik dengan murid, sehingga pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan bagi pendidik dan murid. Sekian dari saya tentang kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak.